Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, hari ini kita masuk pertama kali dalam proses pembelajaran. Kalian mengetahui apa yang terjadi yang ada di masyarakat kita, yaitu pandemi COVID-19, di mana COVID-19 ini mengubah kebiasaan, perilaku, dan bentuk kegiatan apapun aktivitas sehari-hari. Kalian pernah dengar istilah new normal life? New normal life itu adalah tatanan kehidupan baru, di mana dalam tatanan itu kita hidup bersama dengan salah satu virus bernama virus corona. Seperti kalian tadi masuk ke sekolah, mulai dari pintu gerbang itu ada petugas yang memberikan langkah-langkah mencegah penularan virus corona, mulai penggunaan masker. Yang kedua, kamu diarahkan untuk cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Kamu diarahkan lagi cek suhu badan dengan menggunakan termogan. Lanjut lagi, kamu bertemu dengan Bapak Ibu guru, sapa, salam tanpa jabat tangan. Istilahnya adalah jaga jarak. Terakhir, kamu di situ ada petugas, ketemu lagi, yaitu menggunakan hand sanitizer. Nah, ini termasuk protokol kesehatan. Paham anak-anak? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada duduk siap gerak. Salam corona, kita tenang, kita tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta MPLS SMP Negeri 1 Wagir. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai saya menyajikan materi, perkenalkan dulu. Nama saya Ngatipa, panggilan sehari-hari Bu Tipah atau Bunga. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9 di SMP Negeri 1 Wagir. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menampilkan atau memberikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Apa itu tata krama? Dan apa itu tata tertib sekolah? Poin pertama, penjelasan tentang tata krama. Pengertian tata krama adalah istilah tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma atau peraturan. Krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan atau perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat. Tata krama di SMP Negeri 1 Wagir dikenal dengan 5 S.
sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Sapa, kita harus memberikan sapaan, kita harus menyapa siapapun yang kita temui ada di lingkup SMP Negeri 1 Wagir. Setelah menyapa, kita tersenyum. Setelah tersenyum, kita harus memberikan ucapan salam. Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat siang, dan seterusnya. Pemberian salam harus dengan sikap dan berbicara yang sopan. Dan tentunya kita tidak meninggalkan santun. Cara kita melakukan salam harus sopan santun. Ruang lingkup tata krama secara umum meliputi tata krama dalam berbicara, tata krama bergaul atau bersikap kepada Bapak Ibu guru, tata krama bergaul atau bersikap dengan sesama siswa, dan tata krama dalam penampilan dan juga berhias. Tata krama dalam berbicara, tentunya kita melihat di mana kita berbicara, siapa yang kita hadapi untuk berbicara, dan menggunakan bahasa yang sopan. Sikap berbicara juga harus yang sopan. Sebagai siswa baru, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dibiasakan oleh anak-anak. Kalau kita mau menghubungi Bapak Ibu guru, tentunya kita harus mempertimbangkan waktu. Yang kedua, ucapkan salam. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan lain sebagainya. Atau sebagai muslim, kita mau mengucapkan Assalamualaikum. Yang berikutnya, perkenalkan diri kalian, siapa kalian, kelas berapa, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan bahasa, tentunya bahasa yang sopan. Ucapkan maaf bila kalian melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya anak-anak, Ibu akan menerangkan poin yang kedua, yaitu penjelasan tata tertib sekolah. Tata tertib bagi siswa SMP Negeri 1 Wagir. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Karena ini lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, tentunya mengikat bagi siswa. Aturan adalah tata tertib. Aturan berketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan. Tujuan tata tertib bagi siswa SMP Negeri 1 Wagir meliputi menegakkan tata krama yang berlaku di SMP Negeri 1 Wagir, mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat yang aman, tertib, terkendali, dan kondusif. Dan larangan-larangan meningkatkan visi dan misi sekolah yang telah disepakati bersama, mendorong kinerja komponen-komponen dan warga sekolah agar lebih tertib, aman, termotivasi, dedikasi, dan disiplin yang kuat. Anak-anak, niatkan pada diri kalian sebelum berangkat ke sekolah. Saya datang ke sekolah harus tepat waktu. Seragamku harus rapi sesuai ketentuan sekolah. Saya tidak pernah membolos. Saya harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah. Saya akan tertib dan tidak melanggar tata tertib sekolah.
Ketentuan tata tertib dan kedisiplinan di SMP Negeri 1 Wakir. Pertama, siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum KBM dimulai, yaitu jam 6.45 menit. Yang kedua, siswa harus mengikuti apel pagi atau upacara hari Senin kecuali yang sakit. Yang ketiga, siswa mengikuti KBM sesuai jadwal. Keempat, siswa yang tidak hadir di sekolah harus ada surat pemberitahuan. Yang kelima, siswa selesai KBM jam 13.30. Keenam, berseragam sesuai aturan atau ketentuan sekolah. Untuk hari Senin, seragam OSIS putih-putih, hijab putih, ikat putih, bertopi biru, berdasi, sepatu hitam dan kaos kaki putih, dan memakai ikat pinggang. Hari Selasa dan Rabu, seragam Spanewa biru putih, hijab putih, ikat putih, topi biru putih, berdasi, bersepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang. Hari Kamis, seragam batik, bawahan putih, hijab putih, ikat putih, topi biru putih, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang. Hari Jumat dan Sabtu, seragam pramuka lengkap, berhasduk, hijab coklat dan ikat coklat, bertopi coklat, bersepatu hitam, kaos kaki hitam, dan ikat pinggang. Pelanggaran-pelanggaran dan larangan. Pelanggaran ringan meliputi yaitu segala perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, keimanan, kedisiplinan, kelakuan, kesantunan, kebersihan, dan penampilan. Yang kedua, pelanggaran sedang. Membolos, membawa HP, merusak fasilitas sekolah, menghina atau membuli teman, mengejek teman, atau guru, atau karyawan, atau orang tua. Pelanggaran berat, melakukan kekerasan, merokok, mengkonsumsi miras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang, tawuran, berkelahi, melakukan tindak kriminalitas.
Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka akan ada sanksi. Pelanggaran ringan, tentunya ada pembinaan dari guru BK dan akan menjadi bahan catatan perilaku di rapor. Pelanggaran ringan tentunya masih bisa kita benahi. Pelanggaran sedang, pemanggilan orang tua ke sekolah dan diberi surat peringatan. Pelanggaran berat, diberi surat peringatan dan lebih dari satu pelanggaran, maka dipersilakan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang tata krama dan tata tertib SMP Negeri 1 Wagir. Semoga bermanfaat sebagai inspirasi menjadi siswa yang disiplin dan berprestasi. Selalu semangat, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, peserta MPLS SMP Negeri 1 Wagir tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkanlah, nama saya Yuli Setiawati, mengajar mata pelajaran matematika. Kali ini saya akan mengajak anak-anakku peserta MPLS mengenal adiwiyata di SMP Negeri 1 Wagir. Apa sih adiwiyata itu? Mungkin anak-anakku sering mengenal, sering mendengar kata-kata adiwiyata. Adiwiyata itu berasal dari dua kata, yaitu adi dan wiyata. Adi itu mempunyai makna baik atau besar atau ideal. Sedangkan wiyata itu mempunyai makna tempat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Sehingga apabila diartikan secara keseluruhan, adiwiyata adalah tempat yang ideal bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena adiwiyata itu ada hubungannya dengan lingkungan, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bagus untuk siswa-siswinya, oksigennya bagus, terbebas dari sampah, airnya juga bagus, toiletnya juga berfungsi dengan baik. SMP Negeri 1 Wagir berusaha untuk menuju ke sekolah tersebut. Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung gerakan adiwiyata ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru, begitu juga dengan stafnya, juga siswa-siswinya untuk selalu mencintai lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan, dan berusaha menjaga lingkungan sekolah selalu bersih dan terbebas dari sampah, terutama sampah plastik. Untuk menuju sekolah adiwiyata itu ada 4 indikator, yaitu yang pertama mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan berbasis partisipatif. Dan yang keempat, mengembangkan pengelolaan yang ramah lingkungan. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama tadi adalah mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. Bagaimana sih sekolah kita ini bisa mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan? Ini dimulai dari visi dan misi yang ada di SMP Negeri 1 Wagir. Kemudian yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan. Setiap aktivitas di dalam dan di luar kelas selalu diselipkan pelajaran yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian integrasi mapel dengan lingkungan. Siswa-siswi yang belajar di SMP Negeri 1 Wagir tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan saja, tapi juga ilmu lingkungan.
Dan ini akan dihubungkan atau akan diintegrasikan pada setiap mapel, mulai dari mapel agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, PJOK, prakarya dan bahasa daerah, maupun pengembangan diri di luar pelajaran atau ekstrakurikuler. Juga diselipkan pelajaran yang berhubungan dengan lingkungan. Adapun tujuan program Adiwiyata SMP Negeri 1 Wagir itu mewujudkan warga SMP Negeri 1 Wagir yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Manfaat dari Adiwiyata itu yang pertama, mengubah perilaku warga sekolah untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan penghematan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Yang ketiga, dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di lingkungan sekolah. Yang keempat, menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Dan yang kelima, itu meningkatkan kondisi belajar mengajar yang nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. Tanaman hias insya Allah sudah tahu semua, kemudian pembibitan, toga. Nah, toga ini adalah tanaman obat keluarga yang merupakan tanaman hasil budidaya yang berkhasiat untuk obat. Macam-macam toga itu apa anak-anak? Oh, ternyata tanaman toga itu diantaranya empon-empon seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan masih banyak lagi yang berupa empon-empon. Lidah buaya, lavender, sirih, seledri, serai, dan masih banyak yang lain. Sedangkan tanaman unggulan yang ada di SMP Negeri 1 Wagir itu adalah pohon cincau. Walaupun belum banyak tanaman cincau yang ada di SMP Negeri 1 Wagir. Kemudian yang keempat itu keanekaragaman satwa. Di SMP Negeri 1 Wagir baru ada ikan dan burung. Kemudian greenhouse, yang keenam adalah sampah dan komposter. Setiap hari sampah di SMP Negeri 1 Wagir itu selalu ada anak-anak. Apalagi ketika kita belajar secara tatap muka. Nah, untuk mengatasi sampah tersebut bagaimana? Nah, ini untuk mengatasi sampah tersebut akan dijadikan kompos yang nanti digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di SMP Negeri 1 Wagir. Prosesnya bagaimana? Proses sampah menjadi kompos. Nah, itu terlebih dahulu setiap kelas itu sudah ada 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Kemudian sampah itu akan diangkut di TPA dan dipilah-pilah menjadi mana yang bisa dijadikan kompos dan mana yang bisa didaur ulang atau menjadi 3R. Proses pembuatan kompos itu yang pertama, daun-daun itu digunting kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tong, kemudian dikasih obat kompos dan kemudian didiamkan beberapa bulan sehingga akan menjadi kompos. Selanjutnya 3R. 3R adalah kepanjangan dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle itu berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kantin, SMP Negeri 1 Wagir menerapkan kantin sehat dan bebas dari 5P, yaitu perasa, pewarna, pengawet, penyedap, pengenyal, dan mempunyai tata tertib yang harus ditaati oleh semua warga SMP Negeri 1 Wagir. Selanjutnya, Ovitrap.
Ovitrap adalah salah satu metode pemberantasan nyamuk dengan cara membunuh jentik larva nyamuk. Selanjutnya adalah biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Manfaatnya apa biopori itu? Manfaat dari biopori diantaranya mencegah banjir, menyuburkan tanah, mengurangi sampah organik, dan mempengaruhi jumlah air tanah. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya tentang adiwiyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara belajar efektif. Ada beberapa cara agar kita bisa belajar secara efektif. Yang pertama, atur waktu belajar. Karena kita belajar di rumah, kita bisa belajar sesuka hati kita, kapan saja. Oleh karena itu, kita harus menetapkan kapan waktu yang kita gunakan untuk belajar, untuk bermain, dan waktu bersantai. Kelola stres. Kita harus dapat menentukan kapan tugas-tugas yang akan kita kerjakan secara tepat. Jika tugas menumpuk, maka kita akan mengalami stres yang berlebihan, sehingga membuat kita malas untuk menyelesaikannya ataupun malas untuk belajar. Cara yang ketiga, pilihlah media belajar. Pilih media belajar ini, yaitu media belajar tambahan. Kita bisa mengaksesnya melalui YouTube, Google, Facebook, ataupun media pembelajaran lainnya. Dengan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kita mudah untuk belajar suatu materi yang baru. Cara keempat, sabar dan berulang-ulang. Arti sabar di sini yaitu kita harus bersabar untuk memahami materi yang baru kita pelajari. Kita harus bersabar untuk menguasai teknologi yang baru kita ketahui. Kita harus bersabar walaupun kita belajar secara sendiri ataupun mandiri. Jika kita telah belajar secara sabar, maka harus kita lakukan secara berulang-ulang. Berulang-ulang kita membaca, berulang-ulang kita memahami, berulang-ulang kita mengerjakan. Harapannya informasi atau pengetahuan baru tersebut agar mudah terserap ke otak kita. Apabila beberapa langkah tersebut telah kita lakukan, maka kita dapat melakukan belajar secara efektif.